Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-14 kali ini, kita akan melihat rumus lain yang sebenarnya hampir sama dengan VLOOKUP, yaitu rumus HLOOKUP. Seperti apa itu? Mari kita ikuti videonya yang berikut ini. Ya, ini adalah lembar kerja yang sudah pernah kita buat, ya. Kita review secara cepat. Bagi Anda yang baru melihat kali ini sudah bagian ke-14 ya, untuk belajar Microsoft Excel dari awal. Maka Anda sebaiknya kalau belum pernah mengikuti seri-seri bagian 1, bagian 2 sampai bagian ke-13, saya rekomendasikan Anda ikuti bagian 1 sampai 13 terlebih dahulu, baru bisa mengikuti seri ini. Bagi yang sudah mengikuti dari awal, saya ucapkan selamat karena Anda nantinya akan semakin kompeten. Bagi Anda yang belum subscribe, tolong bantu saya subscribe supaya Anda tetap memperoleh video-video yang saya share setiap hari secara rutin. Demikian juga kalau Anda berkenan, silahkan bisa share dan like agar orang-orang yang membutuhkan bisa terbantu. Jadi yang pertama kita telah melihat sifat data itu seperti apa, kemudian rumus sederhana berisi hanya simbol plus, simbol min, simbol bintang atau kali, dan simbol bagi berupa garis miring. Kemudian 4 serangkai itu rumus sum, max, min, average. Serta ini yang penting adalah rumus left, right, dan mid. Kemudian rumus date, ya. Kemudian kita telah membuat suatu sumber data seperti ini, kita menggunakan yang namanya VLOOKUP. Nah, sekarang kita akan sisipkan satu sheet baru, ya. Di sini kita kasih nama HLOOKUP. Ya, kita sisipkan insert, ya. Sisipkan satu sheet baru. Nah, ini kita kasih nama atau kita rename menjadi VLOOKUP. Mohon maaf, maksud saya HLOOKUP. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perlu sampaikan perbedaan HLOOKUP dengan VLOOKUP itu sebetulnya tergantung dari sumber datanya. Ya, kalau sumber datanya ditulis secara vertikal semacam ini, maka rumus yang dipakai adalah VLOOKUP. Terlepas dia VLOOKUP gabungan atau VLOOKUP murni. Demikian juga untuk HLOOKUP, ya, ini saya kasih warna yang beda, ya, misalnya hijau yang ini. HLOOKUP itu sumber datanya diketiknya secara horizontal. H dari kata horizontal. Contoh, misalnya saya akan membuatkan yang simple sederhana saja, ya. Misalnya kita ketik angka 1, geser ke kanan 2. Nah, sekaligus mempelajari bahwa kalau ada angka yang berbentuk semacam ini, kalau kita generate dia akan geser, bertambah sebanyak 1. Ini kita buat sampai angka 9. Ya. Boleh juga kalau mau di sini kasih angka 0. Ya. Lalu baris keduanya kita buat, katakanlah di sini NOL, SATU, BUA, TIGA, EMPAT, ya, LIMA, ENAM, TUJUH, BELAPAN, dan SEM, BELAN. Nah, supaya rapi Anda boleh saja, ya, dari setiap kolom, misalnya klik di huruf S, klik di kolom C, huruf AB, lalu kita double macam ini. Nah, baris ketiga kita buat bahasa Inggrisnya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini
Jadi ini contoh, ya. Contoh untuk lookup. Nah, kalau mau dirapikan gini juga boleh ya, tidak wajib. Nah, ini sampel. Seperti VLOOKUP, kalau kita akan membuat formulanya ini tetap harus dikasih main box dulu ya, di blok. Kemudian kita kasih namanya misalnya angka. Udah ya. Lalu kita baru masuk ke VLOOKUP. Nah, sekarang katakanlah secara random kita buat di sini angka 7. Kalau kita akan membuat rumusnya, kita menggunakan VLOOKUP. Karena sumber datanya ditulis secara horizontal. Di sini kita cari dulu di most recently used ini ada atau tidak. Oh, ternyata kalau tidak ada atau ternyata nggak ada, Anda ketik search for a function di sini. Ya, ini kan ada tab, abbrev dan seterusnya. Ini Anda ketik HLOOKUP. Kemudian go ya. Go, maka dia masuk ke sini baru oke. Nah, selalu saya katakan bahwa di dalam membuat rumus Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi menggunakan 3-step wizard. Step yang pertama kita sudah insert function, step keduanya kita mengisi function argument ini. Dia tanya lookup value-nya mana, ini klik saja karena ini bukan rumus gabungan, rumus murni angka 7-nya langsung di sini. Kemudian table array-nya tadi kita buat angka. Nah, di sini bukan call index 6 tapi row index 6, yaitu garis kedua dan ininya 0. Perhatikan formula saya sudah muncul TUJUH ya, kolom kedua bahasa Indonesia. Sekarang dengan cara yang sama selalu ingat ya, kita membuat dengan 3-step wizard. Yang pertama, step pertama insert function, kemudian kita pilih rumusnya, oke, kemudian lookup value-nya klik sini. Table array-nya sama ya, angka, dan row indeks number-nya kita buat 3 karena Inggris dan ini 0. Begitu ya, oke, sudah jadi di sini. Ini contoh. Tentu nantinya bisa saja kita membuat contoh yang lain, apapun ya. Silahkan Anda berkreasi sendiri, coba. Tapi ini kita buktikan ya, misalnya kita ketik angka 3, enter THRE. Kita klik angka 9, pasti benar. Kalau ini kurang lebar dulu, semacam itu. Nah, untuk inspirasi saja ya, Anda boleh sumber datanya ini kan dikarang saja ya, secara horizontal Anda buat apapun ya. Saya kira demikian pengenalan untuk VLOOKUP. Di dalam video selanjutnya saya akan memberi contoh rumus gabungan VLOOKUP dengan value. Rumus value itu seperti apa? Silahkan tunggu video bagian yang ke-15 ya. Sekaligus mengenalkan rumus value, sekaligus digabung dengan rumus VLOOKUP. Oh, pakai VLOOKUP boleh, VLOOKUP juga boleh. Karena yang kemarin contoh ada bagian yang sebelumnya saya sudah memberikan contoh gabungan VLOOKUP dengan left, dengan right, maupun read. Maka video ke-15 kita akan menggabung rumus VLOOKUP dengan rumus value. Value itu seperti apa? Nantikan video bagian ke-15. Selamat belajar, jadilah kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.